Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana jika PKH dan BPNT tahap 2 cair di bulan Juni tahun 2025? Nah, itu merupakan judul video kita kali ini ya, di hari Sabtu ini tepat di tanggal 12 April tahun 2025, dan tepat jam 2 siang kita akan sedikit membahas kira-kira bagaimana ya jika PKH dan BPNT cair di bulan Juni. Apakah itu telat ya ataukah bagaimana? Dan nanti kalau memang cair di bulan Juni, kira-kira apa yang mendasari ya saya bilang cair di bulan Juni? Dasarnya apa, Mas? Apakah sudah ada buktinya dan sebagainya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hari Sabtu ya, kita akan santai saja membahas ini karena video saya di hari Sabtu ini tidak terlalu serius ya. Jadi jangan dianggap terlalu serius, kita akan santai saja membahas kira-kira bagaimana jika PKH BPNT tahap 2 cair di bulan Juni, begitu ya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu dan ingin menambah wawasan terkait bansos, silakan bisa disimak video saya sampai tuntas dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Amatris Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini di hari Sabtu kita akan membahas secara ringan saja. Jadi mohon ini jangan terlalu dianggap serius ya. Nanti kalau Anda terlalu berpikiran yang berat-berat nanti akan sakit Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan. Ini pertanyaan ini saya buat sendiri. Kira-kira bagaimana jika PKH dan BPNT tahap 2 cair di bulan Juni? Kalau bulan Juni itu adalah 2 bulan lagi dari sekarang. Sekarang masih April ya, besok masih Mei dan begitunya Juni. Nah, kira-kira kalau masih 2 bulan lagi cairnya itu bagaimana ya? Apakah itu dibilang telat ya dari jadwal ataukah itu masih di rentang waktu begitu? Berikutnya, kira-kira apa sih yang mendasari saya bilang kok akan cair di bulan Juni begitu ya? Yang pertama, apakah itu telat? Nah, Bapak Ibu, untuk tahap 2 ini sebenarnya jadwalnya adalah bulan April, Mei, Juni. Ingat ya, April, Mei, Juni. Sehingga nanti kalau pun cair di bulan Juni yang terakhir, ya masih jadwalnya. Jadi tidak telat Bapak Ibu. Jadi mohon ini diperhatikan, ini yang banyak salah paham di masyarakat, katanya nanti tahap 2 cair di April. Ada yang bilang cair di Mei. Nah memang benar Bapak Ibu, di kesempatan, ya di salah satu kesempatan maksudnya, di website resminya Kementerian Sosial, Bapak Menteri Sosial pernah mengatakan, kalau target, jadi target itu artinya menargetkan paling cepat itu di bulan Mei tahun 2025. Infonya seperti ini Bapak Ibu ya, jadi bisa dibaca. Ini adalah salah satu info yang sudah diupload di website resmi kemensos.go.id ya. Silakan Anda bisa juga baca beritanya di sana yang mengatakan bahwasannya targetnya yaitu pada bulan Mei 2025. Tapi kenapa kok Mas Haris bilang Juni? Nah, ini kan kita mengandai-andai Bapak Ibu. Jadi info yang saya sampaikan ini bukan kenyataan, tapi kita bilang ini mengandai-andai. Jadi bisa jadi nanti benar-benar di bulan Juni atau bisa jadi tepat di bulan Mei begitu. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Jadi saya itu kemarin ada surat resmi dari Kemensos bahwasannya menginformasikan kegiatan ground checking itu nanti akan diselesaikan sampai akhir April, tanggal 30 April. Jadi batas akhir untuk ground checking 30 April. Sedangkan info yang beredar, juga info dari Kementerian Sosial, data ground checking itu akan menjadi dasar penyaluran PKH BPNT tahap 2. Sedangkan Bapak Ibu, kalau bulan Mei itu setelah ground checking selesai tanggal 30 April, besoknya sudah tanggal 1 Mei. Yang artinya sangat tidak mungkin jika mengelola data hanya satu hari. Sedangkan data yang diolah itu sangat banyak Bapak Ibu. Nah tentunya biasanya kalau pengolahan data itu membutuhkan waktu beberapa minggu sampai bulan. Katakan nanti di bulan Mei itu adalah kegiatan pengolahan data. Jadi nanti minggu pertama, minggu 2 katakan mengolah data. Minggu berikutnya, minggu ketiga dan keempat di bulan Mei bisa jadi itu adalah penetapan penerima yang lolos di tahap 2. Belum nanti masuk di bagian keuangan seperti proses di Kementerian Keuangan sampai nanti pencairan bansos. Nah, itulah yang mendasari kenapa saya tadi bilang bagaimana jika kira-kira ya PKH BPNT tahap 2 cair di bulan Juni. Ya, yang pertama sah-sah saja karena itu masih jadwal penyaluran. Yang kedua bisa jadi benar gitu ya, bisa jadi benar karena terkait proses ground checking April ini masih menyelesaikan ground checking ya.
Mei katakan itu adalah proses pengolahan data dan juga penetapan penerima bansos, terutama juga bagian keuangan-keuangannya juga, proses administrasi keuangannya. Juni, bagian penyaluran. Begitu ya. Nah, itu dasarnya Bapak Ibu. Anda bisa percaya perkataan saya silakan, tapi mohon nanti jangan sampai terlalu dipercaya, karena tadi di awal video saya sudah bilang, jadikan ini sebagai info tambahan saja. Nah, kalau memang nanti di bulan Juni, sikap kita harus bagaimana? Nah, itu yang penting, sikapnya harus bagaimana. Yang jelas yang pertama tentu harus menerima Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga ini adalah bantuan sosial. Yang kedua, ini kita harus menanamkan dalam diri kita masing-masing, terutama para penerima bansos, karena memang bansos itu sifatnya bantuan. Yang namanya bantuan itu kadang cair, kadang tidak. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Mungkin saat COVID kemarin itu banyak sekali bantuan yang diberikan karena memang kondisinya berbeda ya, kondisi tertentu seperti pemulihan ekonomi dan sebagainya, sehingga banyak bantuan yang diberikan dan juga kadang bantuan itu sering tepat waktu gitu ya. Tapi sekarang marwah bantuan itu sudah dikembalikan lagi ke semula. Jadi awal dulu ada bantuan sebelum adanya COVID, kan sudah ada PKH, sudah ada BPNT Bapak Ibu ya. Sama, dulu juga pencairannya sama per 3 bulan. Bahkan dulu saat awal tahun pernah kok itu pencairannya sampai masuk di tahap 2. Nah, saya kira kalau nanti terjadi di bulan Juni, sikap kita ya yang tentunya harus menerima. Yang kedua, ini membuktikan bahwasanya bantuan sosial itu sifatnya itu kondisional. Artinya kondisional itu sifatnya adalah dinamis, bisa cair bisa tidak, waktu pencairannya juga bisa berubah ya. Yang ketiga, sikap kita yaitu adalah jangan sampai terlalu tergantung pada bantuan sosial. Nanti khawatirnya karena kemarin COVID itu beberapa tahun ya diberi bantuan terus-menerus, sehingga nanti saat sekarang marwah bantuan akan dikembalikan lagi seperti semula, yaitu nanti ada yang bisa dapat, ada yang tercoret. Nanti kalau Anda masuk yang tercoret, nanti akan ada masalah berikutnya, yaitu masalah mungkin tidak terima bantuannya tercoret dan sebagainya. Maka dari sekarang kita tanamkan bahwasanya bantuan sosial ini nantinya bisa saja cair, bisa saja tidak. Dan yang paling penting adalah jangan sampai Anda ketergantungan akan bantuan sosial Bapak Ibu ya. Ini bansos Bapak Ibu, kalau Anda mendapatkan gaji atau upah ya itu boleh saja bergantung pada gaji, karena memang itu adalah hak Anda. Anda sudah bekerja, maka haknya adalah mendapatkan gaji atau upah. Tapi kalau bantuan sosial itu berbeda Bapak Ibu. Nah itu, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya info yang sangat penting yang perlu akan saya sampaikan. Jangan sampai ketergantungan bantuan sosial, begitu ya. Mulai saat ini yang masih bisa produktif ya, silakan nanti bisa mengembangkan usaha. Kan sudah ada ya info pengembangan usaha di Kementerian Sosial ya. Nanti bisa konsultasi ke pendamping bansosnya masing-masing terkait info tersebut ya, karena memang saat ini masih proses fokus ground checking sampai selesai, dan nanti kegiatan pengembangan usaha sudah muncul memang menunya di Sikenji, tinggal nanti nunggu eksekusi saja. Bagi yang punya usaha silakan Anda bisa mendaftar ke pendampingnya untuk diusulkan ya, siapa tuh dapat mungkin permodalan ataupun pembantuan usaha begitu ya, agar nanti apa? Agar nanti usahanya bisa berkembang dan berikutnya Anda bisa mentas dari kemiskinan dan tidak tergantung lagi akan bansos. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mengandai-andai apakah cair di Juni ya bisa saja, tapi Anda juga harus siap apabila cair di bulan Juni begitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Semoga infonya bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.